Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nur Amaliah, NIM 182200176. Saya dari kelas Hukum Perusahaan D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai jawaban saya tentang soal perusahaan hukum D. Soal yang pertama saya ambil adalah soal nomor 6. Apakah CV itu? Nah, persekutuan komanditer atau CV itu adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Nah, jika dalam firma hanya memiliki satu sekutu, maka dalam CV memiliki dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Selanjutnya, bagaimana pertanggungjawaban anggota CV? Jadi pada persekutuan komanditer ini kerugian itu ditanggung secara bersamaan atau tanggung renteng yang berimbang dengan pemasukan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana tata cara pendirian CV? Nah, KUH Dagang tidak mengatur secara khusus mengenai cara mendirikan CV karena persekutuan komanditer ini adalah sebuah firma dan persekutuan komanditer ini didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian. Karena persekutuan komanditer ini bukan merupakan badan hukum, maka syarat pengesahan dari Menteri Kehakiman tidak diperlukan. Selanjutnya, bagaimana mengenai status hukum CV? Nah, pengaturan persekutuan komanditer ini diatur dalam KUH Dagang pasal 19, 20, dan 21 serta 32 KUH Dagang. Selanjutnya, bagaimana berakhirnya CV? Karena persekutuan komanditer ini pada hakikatnya adalah firma, jadi cara berakhirnya juga berlaku pada persekutuan komanditer, yaitu dengan cara yang dipaparkan dalam pasal 31 KUH Dagang. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar akta pendirian. Yang kedua, sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga, akibat perubahan anggaran dasar. Soal nomor 5 adalah apakah firma itu? Jadi jika ditinjau dari pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Lalu bagaimana pertanggungjawaban anggota firma? Nah, dalam firma tanggung jawab bersifat renteng yang artinya di dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Nah, apabila perusahaan yang mengalami kerugian, maka tanggung jawab itu ditanggung bersama dan jika dibutuhkan dengan seluruh kekayaan pribadi para sekutu. Selanjutnya, bagaimana tata cara pendirian firma? Nah, pendirian firma ini tidak terikat pada bentuk tertentu, yang artinya firma dapat didirikan secara lisan atau tertulis, baik dengan akta autentik atau tidak menggunakan akta autentik. Dan jika menggunakan akta autentik, maka secara langsung akan diberitakan di surat kabar. Selanjutnya, bagaimana mengenai berakhirnya firma? Nah, persekutuan firma dapat berakhir karena beberapa faktor. Yang pertama, jangka waktu pendirian persekutuan firma telah berakhir. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tujuan persekutuan firma. Yang ketiga, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Yang keempat, salah satu sekutu meninggal dunia di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Masuk kepada soal nomor 8, yaitu apakah mengenai perseroan terbatas. Yang pertama adalah apakah perseroan terbatas atau PT itu? Nah, perseroan terbatas atau PT itu adalah sebuah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Selanjutnya, bagaimana pertanggungjawaban dalam PT? Nah, menurut pasal 3
ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Nah, selanjutnya mengenai bagaimana tata cara pendirian PT. Mengenai tata cara pendirian PT secara umum, persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris untuk kepentingan akta pendirian perseroan terbatas adalah yang pertama KTP atau kartu tanda penduduk dari para pendiri yang minimal 2 orang dan bukan suami istri. Yang kedua modal dasar dan modal disetor. Selanjutnya pendirian PT membutuhkan izin-izin seperti surat keterangan domisili atau domisili perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, selanjutnya SUEP, selanjutnya tanda daftar perusahaan dan pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya mengenai BUMN. Nah, apakah BUMN itu? BUMN atau Badan Usaha Milik Negara itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Masuk pada pembubaran BUMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 pada bab 7 mengenai pembubaran BUMN pasal 79 yang berbunyi pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Masuk pada pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai BUMD. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah, yang mana hasil dari BUMD digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, mengenai pendiriannya, Badan Usaha Milik Daerah itu atau lazimnya disingkat BUMD sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, mengenai pembubaran BUMD itu sendiri, pembubaran BUMD dilakukan dengan peraturan daerah yang diatur pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, dan pembubaran BUMD ini yang dilakukan dengan peraturan daerah berlaku setelah peraturan daerah itu disahkan. Mungkin cukup sekian dari penyampaian saya mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan soal UTS hukum perusahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.